Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ismaya Pratiwi, NIM 18622010065. Saya dari kelas 6 SIP 2, saya mahasiswa semester 6 dari program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan beberapa hal tentang materi, yaitu uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda. Yang pertama, apa sih uji asumsi klasik itu sendiri? Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis pada ordinary least square atau OLS. Nah, jadi analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik. Misalnya, regresi logistik atau regresi ordinal. Uji asumsi klasik juga tidak perlu dilakukan untuk analisis regresi linear yang bertujuan untuk menghitung nilai pada variabel tertentu. Uji klasik yang sering digunakan yaitu pertama, uji normalitas. Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Yang kedua, uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu ke pengamatan yang lain. Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya. Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji linearitas dipergunakan untuk melihat apakah model yang digunakan mempunyai hubungan linear atau tidak. Uji ini jarang digunakan pada berbagai penelitian, karena biasanya modelnya dibentuk berdasarkan telaah teoritis bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya adalah linear. Pertama-tama buka menu SPSS, klik variable view, diisi X1, X2, dan Y. Sini kita isi dengan harga. Sini kita isi kualitas produk, kepuasan pelanggan. Di sini di measure, yang uncount-nya ubah ke scale, yang Y1-nya biarin aja. Terus balik lagi buka data view, buka data yang udah kita kumpulin. Terus datanya kita copy, datanya aja ya. Terus kita paste. Nah, sekarang kita klik analyze, klik regression, pilih yang linear. Nah, ini ada dua ya, ada dependent dan independent. Nah, untuk X1 dan X2 kita pindah ke independent, dan kepuasan pelanggan atau Y kita pindah ke dependent. Jangan sampai salah ya. Terus kita klik statistik. Di sini kita checklist yang collinearity diagnosis. Klik continue. Setelah kita ke plot.
Nah, ini di sini jangan sampai salah, ada yang Y, ada yang X. Nah, yang spreadsheet ini kita masukin ke Y, yang spread ini kita masukin ke X. Jangan sampai salah. Terus yang histogram dan normal probability-nya kita checklist. Klik continue. Terus di save ini kita klik yang under standards. Klik continue, terus oke. Nah, ini bentuk tampilan outputnya ya teman-teman. Nah, biasanya itu yang dipakai cuma 3, yaitu uji normalitas, uji multikolineritas, sama uji heteroskedastisitas. Yang pertama, kita bahas tentang uji normalitas. Nah, dikatakan normal apabila tingkat signifikannya lebih besar dari 0,05. Begitu juga sebaliknya, jika tingkat signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka tidak normal. Nah, biasanya kalau bentuk gunung kayak gini tuh dia normal ya. Yang histogramnya kayak gini ya. Tapi kita nggak bisa berasumsi bahwa itu normal. Kita harus punya datanya dulu. Nah, selanjutnya ada data p-plot. Bisa mengikuti. Nah, data p-plotnya. Nih, apabila garisnya titik-titik ini mengikuti garis diagonalnya, bisa dikatakan normal. Nah, selanjutnya Kolmogorov. Kita uji lagi. Kita klik analyze. Selanjutnya, kita klik non-parametric test. Terus legacy dialog, pilih yang satu sampel. Terus yang paling bawah ini kita pindahin ke sini, test variabel. Oke. Baru klik OK. Nah, ini hasil uji Kolmogorovnya. Di sini kita lihat hasilnya. Jadi, hasilnya di atas 0,05 ya. Nah, berarti ini itu disebutnya normal karena di atas 0,05. Selanjutnya, kita akan ke uji multikolineritas. Nah, ini tampilannya. Jika VIF-nya di bawah atau lebih kecil dari 10 dan toleransinya value-nya di atas 0,1, maka tidak terjadi multikolineritas. Di sini 1. Di sini tampilannya 1,19 ya. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Jika hasilnya menampilkan titik-titik seperti ini, contohnya, maka di sini hasilnya menjembar dan tidak terjadi heteroskedastisitas ya. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Nah, itu tadi beberapa materi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sedikit membantu untuk teman-teman semuanya ya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.